warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai akan mencoba menilai hasil dari pengamatan saya ketika mengajar di depan kelas tadi. Yang pertama itu adalah berdasarkan jenis diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Nah, untuk konten yang Patri lakukan itu sudah termasuk diferensiasi. Bukti yang saya amati yaitu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan materi sebelumnya. kemudian yang kedua, guru memberikan pertanyaan seperti tadi itu menanya kalau misalkan kita matahari itu Radiasi apa ya? nah itu termasuk pertanyaan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari. Kemudian yang ketiga, guru itu menjelaskan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Nah, tadi kita dengarkan Pak Ati sudah menjelaskan hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita tentang perpindahan Panas. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran, itu sudah masuk. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, itu guru membuat kelompok pembelajaran yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, itu sudah dibuat kelompok, tapi saya belum melihat itu diferensiasinya seperti apa. Misalkan berdasarkan gaya belajarkah, berdasarkan Kesiapan belajar kan? Apakah yang ini mampu, yang ini tidak mampu, seperti itu ya. Kemudian untuk pengelolaannya masih belum terlihat apa itu. Kemudian yang berikutnya belum melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Kalau misalkan kita sudah mengelompokkan, pasti ada pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Tadi yang Pak Tri lakukan masih secara umum, semua siswa sama seperti itu. Kemudian tetapi tadi sudah menyampaikan materi dengan 2 media, maksudnya sudah ada videonya, sudah bervariasi dan menyampaikan materi sudah bervariasi, itu sudah bagus. Tapi untuk pengelompokan siswanya masih kurang. Kemudian untuk diferensiasi produknya itu masih berupa LKPD dan belum melihat diferensiasinya karena bentuk LKPD-nya sama semua antara kelompok 1 dengan sampai dengan kelompok 3. Mungkin itu saja untuk observasi dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan yang tadi lakukan ya, Patri lakukan secara umum itu luar biasa. Itu biasanya sih saya alami karena saya ngajar di SMK Bapak Ibu, jadi saya alami di kelas mesin. Anaknya luar biasa memusingkan seperti tadi, yang pintar, yang tidak sampai kita sulit membedakannya gitu. Akhirnya saya membuat sebelumnya di dalam pembelajaran, saya membuat angket dulu Bapak Ibu untuk mengetahui gaya belajar mereka seperti apa. Terbayangkan kalau misalkan putra putri kita seperti tadi gitu, melawan sama gurunya gitu ya gitu. Iya kan? Nah itu saya alami. Mungkin kalau SD mungkin dari saya hanya anak-anak sebagai guru SD, kita suara kita tinggikan aja, mereka akan diam meskipun sejenak gitu ya. Tapi kalau kami itu harus memposisikan sebagai sahabat kadang dalam melaksanakan KBM gitu ya. Tadi seperti Patri alami gitu, anak-anak saya itu seperti itu. Nah setelah melakukan angket, baru saya bisa tahu gaya belajar mereka masing-masing.
bisa secara langsung atau secara namanya itu ada diagnostik ya tersendiri gitu, tersendiri. Yang namanya seperti apa Bapak Ibu yang tahu. Alangkah lebih baiknya diawali pengenalan gaya belajar dahulu. Itu yang belum saya lihat dari kegiatan kita. Kemudian dari mulai pembukaan, mulai doa, menggunakan daftar tadi kan ditanya ya pembelajaran sebelumnya itu sudah terlihat, kemudian pertanyaan kemarin juga sudah ada, kemudian langsung menjelaskan ke definisi energi gitu, itu sudah terlihat. Hanya yang belum terlihat yang saya terapkan yang per kelompok itu di awal itu karena tadi sudah ada yang tadi sehingga kita tahu keragaman gaya belajar mereka baru dibentuk kelompok. Kalau yang dilakukan tadi kan pembentukan kelompok setelah melakukan proses yang baru dibentuk kelompok. Kalau saya biasanya sudah ada di awal, baru masuk ke dalam diferensiasi proses. Di dalam diferensiasi proses ini, nah kan kita sudah tahu nih gaya belajar mereka, kemudian dikelompokkan, baru kita masuk ke dalam materi. Kalau tadi masih ke berurusan pada guru ya Bapak Ibu ya, meskipun memang ada interaktif dan tanya jawab. Apakah memang di lapangan Bapak Ibu seperti itu gitu? Tanya jawabnya seaktif itu kan anak-anak kita, karena anak-anak yang sekarang ini lebih dominan, lebih apa ya? Untuk membaca itu kurang gitu, ya. Jadi kalau tadi kan seakan-akan semua anak-anak kita ya aktif semua ya. Kalau di lapangan apakah seperti itu atau memang pasif? Kan dalam penanganannya pun akan berbeda. Untuk proses. Nah di dalam proses tadi sudah terlihat dari simulasi yang tak dilakukan itu kan yang kirim itu kan ada simulasi ya. Nah kemudian sistemnya masih sistem ceramah. Tadi di situ biasanya awalnya tadi istirahat saya bosan gitu. Jangan sampai ada keluhan dari murid seperti itu. Setiap mungkin kita sudah menyediakan dari awal apa aja yang akan kita lakukan. Kalau saya sih biasanya dalam menyampaikan materi itu, jika kalau mau kita gunakan video seperti tadi berapa durasinya? Karena kalau misalkan durasinya sudah lebih dari 10 menit, konsentrasi anak itu akan hilang juga Bapak. Jadi bosan juga lihat video. Apalagi videonya belajar-belajar juga gitu, bukan animasi, gitu ya. Jadi di video itu videonya kita yang bikin sendiri aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa angkat semua ya. Di situ kan kita bisa modifikasi sendiri lah. Gitu. Boleh lah kita ATM ya, amati, tiru sama modifikasi. Tapi jangan kalau kita jangan lebih dari 10 menit, karena itu konsentrasi anak itu sudah buyar. Nah ditambah lagi sama materi yang kita sampaikan. Nah materi yang kita sampaikan tadi juga tidak usah terlalu banyak, kita ambil poin-poin saja. Baru kan sudah dibentuk kelompok nih ceritanya. Setelah dibentuk kelompok, kita berikan LKPD. Apa LKPD? Enggak, kalau di SD apa? LKS ya? LKPD tidak? Ya, LKPD atau LKS pada masing-masing kelompok. Setelah itu, biarkan mereka mengamati semampunya gitu. Kita hanya sebagai pembimbing aja. Di situ kan kita hanya ingin tahu seberapa jauh mereka menggali materi yang akan disampaikan kita saat ini. Nah di situ lanjut ke dalam yang terakhir ya, diferensiasi produk. Nah ini kita sudah melakukan presentasi pada sebuah produk atau sebuah karya. Hanya sebatas informasi kalau saya lihat. Biasanya kan kalau ada yang presentasi itu ada 4 kali atau tanya jawab dari kelompok lain belum terlihat. Dia namanya anak SD kan dulu kali ya. Jadi mereka nanyanya juga dengan bahasa mereka gitu. Biarkan temannya mereka di depan berbicara setugasnya dan ditanyakan sama teman juga tugasnya. Kita hanya meluruskan saja, meluruskan jika ada kata-kata atau pembahasan yang kurang dimengerti sama teman-teman. Di situ kemudian
yang terakhirnya belum ada refleksi, baru ada kesimpulan yang diambil dari siswa. Biasanya kesimpulan itu diambil dari siswa, kemudian poin-poinnya kita ulang sebagai guru untuk penekanan, dan diakhiri dengan refleksi. Itu aja dari saya. Luar biasa, tapi kalau seandainya saya jadi wakil, waduh, itu tuh luar biasa. Tangani orang itu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Tepuk tangan buat Eka. Kalau kemudian, coba. Nah, baik, kemudian kita dengarkan operator dari Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Pak Tri sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Kami ada beberapa poin diferensiasi konten. Ini Pak Tri sudah melakukan persepsi dengan sangat baik, yaitu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian Pak Tri sudah bertanya pengetahuan awal siswa mengenai sumber panas. Kemudian sudah menjelaskan materinya. Namun Pak Tri, saya belum melihat Pak Tri menyebutkan tujuan pembelajarannya. Dan di awal itu masih menggunakan media pembelajaran yang sangat sederhana, karena hanya menggunakan pulpen. Sedangkan anak-anak dalam diferensiasi konten itu bisa kita mengelompokkannya menjadi 3 kelompok, yaitu yang berkebutuhan kinestetik, terus auditory dan visual. Nah, di situ kita bisa menggunakan beberapa media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak agar mereka tidak jenuh di dalam pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses ini juga belum terlihat, hanya terlihat anak-anak dikelompokkan, namun belum dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ketika proses, jadi anak-anak mesti gabung tuh. Belum yang kinestetik belum diarahkan, misalkan di situ kan perbedaan calon. Apakah mereka membuat suatu produk, yaitu mereka akan membuat bermain peran, nanti seandainya dia bermain peran anak-anak itu untuk solusi konveksi atau radiasi, itu kan mereka bisa menjadi air, apakah air itu bergerak naik turun atau apa, itu bisa nggak di dalam kita mereka berdiskusinya mengenai itu nanti estetik. Dan untuk yang visual, mereka dapat membuat gambar bagaimana perbedaan panas tersebut, mereka gunakan gambar. Dan untuk yang auditori itu mereka misalkan membuat suatu cerita, misalkan dengan komik atau apa, perpindahan, polusi, konveksi dan radiasi. Dan untuk produknya sendiri tadi juga belum terlihat produk apa yang digunakan, yang dibuat oleh murid dalam kelompok. Ya, seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada dokter kita, Ibu Hida, Ibu Rika, dan Ibu Dede. Luar biasa, teman-teman. Baik, dari observer yang tadi Pak Abai, kira-kira ada tanggapan atau masukan yang disampaikan? Baik, sebelum saya menyampaikan masukannya, silakan Pak Tri untuk memberikan tanggapan dulu dari apa yang disampaikan oleh observer.
Kemudian pada refleksi memang pada tadi memang kalau saya kira memang belum maksimal. Hanya saya sampaikan ke anak-anak, kita belajar apa hari ini ya, apa yang kita rasakan ya. Nah kemudian kalian yang lebih tahu nih, belajarnya tadi yang harusnya sebelum belajar kita jadi ngerti setelah belajar. Kemudian produk tadi disampaikan bahwa produk di hasil akhir tadi ketika hasil diskusi ada yang dengan gambar. Nah, kemudian terakhirnya saya sampaikan nanti Bapak pengen kalau ada yang bisa bikin video, nah nanti di rumah ya, pengen di rumah gitu tadi. Tadi boleh juga. Kemudian tadi yang murid yang introvert tadi luar biasa itu bisa tulis 10 paragraf. Nah itu dia akan gaya belajarnya tadi dia termasuk yang luar biasa 10 menit bermain. Kemudian saya kira pada secara keseluruhan ini adalah belajar kita bersama. Iya. Karena memang tadi kalau awal majunya, saya kira itu teman-teman. Jadi kalau saya menikmati saja prosesnya dan ini ilmu yang sangat luar biasa. Berusaha untuk memastikan pembelajaran lebih bervariasi. Oke, sungguh luar biasa penampilan dari Pak Tri menjadi simulator pada kesempatan ini. Ada 15 menit sekarang ke depan kita untuk refleksi ya. Tapi sebelumnya hasil pengamatan yang disampaikan oleh observer sungguh lengkap ya. Hanya barangkali ini bukan buat Pak Tri, tapi ini adalah buat kita semua. Bahwa ketika pembelajaran diferensiasi, saya dan kita menyadari situasi seperti ini ketika simulasi berbeda dengan yang sebenarnya di dalam kelas. Runtutan dari yang disampaikan Pak Tri, yang nanti ketika kita mengajar itu adalah pegangannya adalah modul atau RPP yang sudah kita siapkan, di mana diferensiasi itu sudah ada di dalam langkah-langkah pembelajaran, mulai dari pembukaan, inti dan penutup. Tinggal kita bagaimana caranya untuk memaksimalkan kesempatan waktu sebaik-baiknya sesuai langkah-langkah yang sudah kita rencanakan. Pak Tri agak grogi sebetulnya menurut pengamatan saya. Agak grogi. Ya karena muridnya berkumis. Sehingga Pak Tri terlena gitu dengan gayanya sendiri, lupa akan RPP itu. Diferensiasinya dapat semua menurut saya. Iya, dengan tadi pakai HP itu kan mengkombinasikan antara yang memiliki visual dengan kinestetik. Nah kita aja penasaran pengen lihat Pak Tri beginiin, apaan itu ya? Berarti apa tuh? Yang visual, yang memiliki visual. Yang kinestetik pengen nyoba, udah pasti. Greget nggak apalagi sih, gemoy itu udah banyak. Itu kan diferensiasi itu dalam proses. Nah, yang saya dapat diferensi pembelajaran di setiap kita mengajar itu tidak mesti ketiga-tiganya dilaksanakan kalau memang kesempatannya tidak memungkinkan. Boleh buat, boleh satu boleh, karena itu adalah sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang sama, yang memiliki kemampuan visual, yang memiliki kemampuan kinestetik mendapat materi pembelajaran yang sama. Memang gayanya udah begitu, kelihatan banget lah. Tadi Pak Tri udah hebat menurut saya, sungguh luar biasa. Produk memang tadi di akhir produk ya udah, cuma ditugaskan di rumah. Baik, terima kasih Pak Tri. Slide berikutnya yaitu refleksi simulasi ini ya. Refleksi terdiri
pembelajaran diferensiasi. Nah, teman-teman kita bisa lanjut aja ya, membuat lingkaran di Ya, sini ya. caranya berdiri. Berdiri, kita buat lingkaran di sini.